Shalom, kita jumpa kembali dalam program A Weakness is Not Sin, jilid yang keempat, dengan judul Di balik kelemahan kita, Tuhan menitipkan keperkasaan. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kelemahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita, karena melekat erat menjadi kodrat alami kita. Kelemahan itu bukan aib atau dosa, tetapi justru merupakan kehormatan istimewa yang kita terima dari Tuhan. Kita semua memiliki kelemahan secara permanen dalam diri kita. Tuhan menempatkan kelemahan pada diri kita supaya Dia bisa berkuasa atas kita. Jadi ada tujuan ilahi atas kelemahan kita, yaitu supaya kita tidak menyombongkan diri bila mana kita berhasil. Rasul Paulus menunjukkan pada kita bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib lewat kelemahan kita. Paulus adalah seorang mantan pendosa yang dikenal sangat jahat dan membenci Kristus beserta para pengikutnya. Namun ketika Tuhan mengubah hidup Paulus dan orang-orang percaya lainnya, mereka diperlengkapi dengan kuasa yang memampukan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dengan kuasa yang Tuhan percayakan padanya, Petrus yang pernah menyangkal dengan kuasa ilahinya memampukan seorang yang timpang bisa berjalan dengan kakinya sendiri. Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang 8. Paulus dengan sapu tangan maupun kain yang dipakainya bisa menyembuhkan orang. Kisah Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Tidak sedikit orang dengan latar belakang yang kelam ketika bertobat dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang dahsyat di tangannya. Pertobatan hati manusia bukanlah hasil karya manusia, tetapi buah karya Allah sendiri. Tidak ada orang berdosa yang mampu mengubah sesamanya menjadi bertobat dan hidup benar, jikalau bukan Tuhan sendiri yang mempertobatkannya. Tuhan bisa memakai orang berdosa yang bertobat menjadi alat untuk mempertobatkan sesama. Pelayan Tuhan itu memang berasal dari orang yang lemah, tidak sempurna, dan berdosa seperti halnya Paulus. Seringkali Tuhan memakai hamba-hambanya yang paling lemah dan tidak berpendidikan tinggi. Namun justru mereka bisa mencapai efek terbesar, bukan bakat yang cemerlang, pengetahuan yang mendalam, atau kefasihan yang luar biasa yang biasanya paling berhasil. Seringkali pelayanan yang rendah hati dan tidak dikenal justru memiliki keberhasilan yang konstan, dan kebangunan rohani akan menyertainya kemanapun ia pergi. Kelemahan itu netral karena tidak memihak. Bahayanya jikalau kelemahan itu diberi makan, dia bisa menjadi kuat. Kelemahan yang dibiarkan bahkan dipuaskan dengan kedagingan akan berbuah dosa. Akan tetapi kelemahan yang dibawa kepada Tuhan akan buat kita dilindungi oleh Roh Kudus yang hasilnya adalah hidup yang disertai oleh kuasa Tuhan. Hasilnya adalah menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, sekarang kelemahan apa di hidupmu yang paling membuat kamu malu? Itu adalah dosa yang perlu dipertobatkan. Bawalah itu kepada Tuhan agar kuasanya menjadi nyata. Closing statement kedua, kelemahan adalah kondisi manusia yang Tuhan izinkan agar kita bisa bersandar kepadanya. Dosa adalah pilihan yang melawan Tuhan. Kelemahan bukanlah dosa, tapi kalau tidak dijaga bisa menjadi pintu dosa. Closing statement terakhir, orang yang beriman tekun berdoa dan menyangkal diri terhadap dosa, itulah yang diberkati. Ingat, Tuhan tidak pernah mengatakan jangan lemah, tetapi Dia berkata jangan berdosa. Tuhan Yesus memberkati.